Berlian, berbagi kemuliaan Ramadan hanya di kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat berlian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali berbagi kemuliaan di bulan Ramadan yang disingkat dengan kegiatan berlian dengan senantiasa memanjatkan bersyukur kepada Allah. Kita alhamdulillah dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan tahun 1445 Hijriah ini. Kemudian salam berpula kita sampaikan kehadiran besar Muhammad SAW sebagai qudwah hasanah bagi kita, suri teladan, terutama suri teladan dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah, yang dalam hal ini tentu bagaimana keteladanan Rasulullah dalam menjalankan puasa Ramadan yang patut kita terus mempelajari dan mendalami bagaimana tata cara Rasulullah SAW dalam menjalankan ibadah puasa di setiap bulan Ramadan. Sahabat berlian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh menyampaikan yang pertama sekali marhaban ya Ramadan. Selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Semoga puasa yang kita jalankan sebulan penuh nantinya akan memberikan arti tersendiri bagi kehidupan pribadi kita, baik di dunia dan juga untuk akhirat kita semata. Oleh karena itu, di awal Ramadan ini kita perlu menyiapkan mental, kekuatan rohani yang lebih bagus, yang lebih baik, guna puasa kita juga lebih berkualitas. Karena puasa ini tidak hanya menahan lapar dan dahaga secara jasmaniah, juga menahan hawa nafsu dan semua perbuatan-perbuatan yang tercela di dalam bulan Ramadan. Seperti salah satunya adalah riba, berdusta, dan sebagainya dan sebagainya. Untuk itu kekuatan lahir dan batin adalah modal yang sangat utama dalam kita melaksanakan ibadah puasa ini. Jangan anggap remeh Ramadan yang datang dalam kehidupan kita ini. Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa di antara bulan-bulan yang lain yang Allah anugerahkan kepada kita. Ramadan adalah bukti rasa cintanya Allah kepada kita. Maka jangan sia-siakan Ramadan ini. Jangan pernah kita menganggap bahwa Ramadan yang akan datang sama dengan Ramadan yang tahun ini, ataupun Ramadan tahun ini sama dengan Ramadan tahun yang lalu. Dari sejak awal kita harus terbentuk mindset, paradigma, pola pikir. Dari pola pikir inilah akan mengubah perilaku kita. Secara kejiwaan, sesuatu yang kita pandang istimewa, maka kita akan memperlakukannya secara istimewa. Sebagaimana seseorang menyerahkan sebuah setangkai bunga, misalkan. Apalah arti setangkai bunga dengan harga sekian puluh ribu misalkan. Tapi apabila dianggap itu adalah pemberian istimewa dari seseorang yang kita cintai, maka yang terbentuk mindset adalah betapa berharganya sekuntum bunga itu. Begitu pula lah apabila kita menganggap suatu permainan padahal, tapi kita anggap itu adalah permainan yang sangat membuat kita gembira, sehat, maka orang itu menganggap sangat istimewa permainan itu, hobi istilahnya. Kalau sudah hobi main bola, kemana-mana dia tertarik main bola, hobi gitu. Maka cara pandang inilah yang kita perlu luruskan dalam memandang Ramadan yang ada di hadapan kita ini. Ini hari pertama menentukan hari-hari berikutnya.
yang membuat kita nantinya kuat dan berusaha menyempurnakan puasa, tidak hanya menahan lapar dan dahaga, itu adalah mindset kita sendiri, paradigma kita sendiri, cara pandang kita sendiri terhadap keberadaan Ramadan itu sendiri. Kita harus sadari, karena Rasulullah telah memberikan warning kepada kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamin idal ju' wal 'atsya. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ini sabda Rasul. Berarti banyak orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Lapar dan dahaga anak kecil pun bisa. Nah, jadi bagi kita yang sudah dewasa, setelah melakukan puasa dengan menahan diri daripada makan dan minum, ada perintah-perintah yang khusus, yaitu kita jauhkan diri kita dengan sifat-sifat yang tercela, dengan riba, dengan berbohong, berdusta, bermaksiat dan maksiat yang lainnya, dan salah satunya adalah melalaikan puasa, membuang-buang waktu untuk melalaikan puasa sehingga puasa tak terasa bagi dirinya. Ini jangan seperti itu. Makanya oleh para ulama mengatakan puasa itu ada puasa am, ada puasa khawas, ada puasa khawasul khawas. Jangan terus bertahan dalam puasa am yang hanya menahan lapar dan dahaga. Tingkatkanlah dia menjadi puasa khawas, orang-orang yang memandang ini adalah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih lagi adalah puasa sebagai bentuk mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah puasa khawasul khawas. Kita harus bertekad. Ini adalah hari pertama yang harus tertanam, tekad bulat kita untuk berpuasa yang lebih baik dari puasa-puasa sebelumnya. Karena kita belum tentu mendapatkan puasa di tahun depan. Bahkan jangankan tahun depan, hari esok aja kita nggak pastikan. Jadi setiap hari maksudnya adalah hari-hari terbaik dalam puasa kita. Hari pertama terbaik, hari kedua terbaik. Karena siapa tahu di hari ke-5, di hari ke-6, di hari ke-30 atau hari ke-29 kita kembali kepada Allah. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang meninggal dalam Ramadan, bukan tidak ada yang meninggal, banyak. Maka usahakanlah. Jadi nasihat ini adalah tidak hanya kepada para sahabat berlian, juga kepada diri kami sendiri. Kita terus berusaha meningkatkan kualitas ibadah puasa kita dari ke hari berikutnya. Jangan menunggu tahun depan. Tahun depan akan lebih bagus, itu lebih konyol lagi. Jadi hari ke hari itu tugas kita adalah menyempurnakan ibadah puasa kita dengan sebaik-baiknya. Dan tentu jangan lupa kita berdoa kepada Allah. Dan doa yang paling bagus kata Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah doa yang Allah minta kepada kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah menghendaki kita takwa. Allah menghendaki kepada kita ketakwaan. Maka doa yang paling baik apa? Doa yang paling baik adalah Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itu misalkan. Jadi apa yang dikehendaki oleh Allah, itu yang kita berdoa, itu doa terbaik. Itu kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan perbanyak doalah dalam bulan Ramadan ini. Ini sebagai peringatan dini bagi kita, tausiah dini bagi kita. Jangan kita sia-siakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Ramadan yang 30 hari ini kita harus mereguk segala apa yang dipersembahkan oleh Ramadan. Sambil terus berdoa supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Maka gairahlah dalam menyambut Ramadan ini dengan ucapan marhaban ya Ramadan, marhaban bikum. Semuanya kita berlapang dada menyambut Ramadan ini dengan sepenuh hati, dengan segala harapan kepada Allah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Inilah ajang kita untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Puasa ini adalah bukan persoalan duniawi, tapi ini adalah persoalan ukhrawi yang kita jalankan saat kita masih diberikan kehidupan Allah di bumi ini, di dalam dunia yang fana ini. Akhirnya saya berharap, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh sahabat berlian benar-benar memanfaatkan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik dalam kehidupannya, dan jangan lewatkan akan kelebihan-kelebihan, fadilah-fadilah yang dipersembahkan oleh Ramadan dalam kehidupan kita. Gali ilmu, insya Allah kita akan mendapatkan hikmah dari setiap ibadah yang kita lakukan. Lakukanlah ibadah itu dengan berbasis ilmu pengetahuan, dan teruslah kita membaca apa yang dapat membuat gairah ibadah kita meningkat dari hari ke hari. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh dengan ini menyampaikan selamat berpuasa bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kita, mengabulkan segala doa-doa kita dalam Ramadan ini, dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa pasca Ramadan, dan di akhirat kelak nanti kita menjadi orang-orang yang tergolong dalam orang-orang yang itqum minan nar, yang terbebas dari api neraka. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.